Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Kita bersyukur kepada Tuhan sudah ada di hari yang ke-15 di bulan yang ketiga ini, atau dengan kata lain sudah ada di tengah bulan. Pemeliharaan Tuhan begitu luar biasa atas hidup kita. Dia menjaga kita, Dia memelihara kita, Dia menolong kita melewati suka duka kehidupan kita. Luar biasa Tuhan kita. Sebelum kita menjalani hari ini, mari kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan. Kami berdoa biarlah Engkau memberkati kami di hari ini, menyertai kami, menolong kami dalam menjalani hari ini. Mohon pimpinan Tuhan, mohon bimbingan Tuhan, mohon pertolongan Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak sanggup menjalani hari ini. Kami percaya hidup kami dalam pimpinan Tuhan hari ini. Kami serahkan pemberitaan firman pada pagi hari ini. Perenungan firman pagi hari ini biarlah kami semua boleh diberkati Tuhan, boleh bertumbuh, berakar, berbuah dalam pengenalan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyiapkan hati kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, melanjutkan perenungan yang hari sebelumnya, yaitu dari Yeskiel. Saya akan menggunakan telepon seluler untuk membantu. Yeskiel pasal yang ke-24 ayat yang ke-15 sampai 26. Yeskiel 24 ayat 15 sampai 26. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam bagian ini kita akan melanjutkan bagian yang kemarin masih ya. Yeskiel ini nabi yang dipilih Tuhan, yang dipakai Tuhan untuk boleh mengingatkan bangsa Israel, menegur bangsa Israel, bahkan bahasa kasarnya itu memarahi bangsa Israel ya, untuk mengalami pertobatan, kembali kepada maunya Tuhan, kembali kepada apa yang Tuhan sudah nyatakan. Dalam pasal ini kita mau belajar bersama bagaimana Allah ingin berbicara kepada bangsa Israel ya. Dalam ayat ini, bagian-bagian ini tertulis bagaimana istri Yeskiel ya akan meninggal ya, dan kisahnya begitu. Jadi ayat 16 perhatikan. Manusia fana, dengan mendadak aku akan mengambil orang yang paling kamu sayangi. Tapi kamu tidak boleh nangis, kamu tidak boleh meratap. Terus ya, ada ayat 17. Jangan berjalan menunjukkan kedukaanmu, gitu gampangannya ya. Ya lalu Yeskiel pun melakukan itu, dan pagi-pagi bicara dengan bangsanya, lalu malamnya istrinya meninggal. Dan dia harus melakukan itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mencoba membayangkannya, orang yang kita kasihi. Dalam konteks ini, saya pernah mengalami bagaimana papa mama saya atau orang tua saya dipanggil Tuhan. Ya, ini hari tanggal 15 ya. Tepat 6 tahun yang lalu. Hari ini saya masih bersama, waktu itu 6 tahun yang lalu saya masih bisa bergereja dengan mama saya. Tapi tanggal 17 masuk rumah sakit karena bukan jatuh, lebih tepatnya pingsan begitu ya. Lalu tanggal 18 berpulang. Kehilangan orang yang kita kasih itu begitu berat, begitu sulit. Mau tidak mau, tanpa kita sadari kita akan menangis. Kita akan mengalami satu tekanan yang begitu kuat, menuntut kita secara psikologi, secara jasmani, menangis. Mana bisa ditahan-tahan. 21 Januari tahun 2021, Papa saya dipanggil Tuhan. Mendadak juga. Dan mau tidak mau saya harus menangis. Mendadak. Tangisannya juga tidak saya rencanakan. Setiap orang yang ditinggal oleh orang yang dikasihi, mau tidak mau, tanpa disadari, tanpa direncanakan, pasti dia akan menangis. Pasti dia akan berduka. Tetapi dalam konteks ini, Yeskiel diminta untuk tidak berduka, tidak menangis. Kesannya kejam banget Tuhan ya. Tapi ini adalah simbolik ya, simbolik sebuah gambaran ya, yang tujuannya begini. Israel itu bangsa yang di mana Yeskiel bertugas ini ya. Bentar. Nah, gini.
Mereka ini sudah diingatkan bahwa mereka akan mengalami suatu kesulitan, satu kesulitan. Mereka akan, bait Allah akan dihancurkan. Mereka akan mengalami satu tekanan-tekanan yang begitu kuat, Tetapi mereka diminta untuk segera bertobat, intinya. Tetapi mereka tidak terlalu peduli dengan itu. Dalam yang kemarin dijelaskan bagaimana dosa itu begitu tebal menebal, sampai tebal sekali, seperti karat itu ya. Sebegitu tebalnya, sampai-sampai tidak bisa hilang, sulit sekali hilangnya. Dosa bangsa ini begitu kuat, sehingga perlu diingatkan oleh Tuhan begitu sungguh-sungguh. Tuhan begitu berduka dengan keberdosaan bangsa yang dikasihinya ini. Tuhan begitu tidak nyaman dengan keberdosaan bangsa yang dikasihinya. Sudah diingatkan berulang-ulang tapi tidak mau bertobat. Maksudnya begini, Tuhan mau menggambarkan melalui peristiwa Yeskiel tidak boleh menangis, tidak boleh berduka, tidak boleh meratap. Begini, nanti, ini maksud yang ditangkap ya, nanti akan ada satu situasi yang sangat sulit sehingga mengakibatkan kamu tidak pernah sempat atau tidak mungkin bisa lagi punya waktu untuk meratapi atau menangisi itu atau berduka cita. Begitu hebatnya beban itu, begitu hebatnya masalah itu, begitu hebatnya penghukuman itu, sehingga engkau dan saya, waktu konteks itu ya, kalian, bangsa ini, tidak mampu atau tidak sempat lagi mengalami kedukaan, merasakan kedukaan, tidak sempat lagi berkabung, tidak sempat lagi menikmati yang namanya kesedihan. Begitu beratnya beban itu. Ini gambaran yang menunjukkan kepada kita bahwa jangan terlalu berlebihan, terlena dengan kesedihanmu. Kita harus siap menghadapi situasi apapun. Karena dalam kesedihanmu itu membuat kita kadang-kadang tidak lagi mengingat Tuhan. Tidak lagi mengetahui bahwa Tuhan itu punya maksud yang benar. Kesedihan atau kedukaan itu menghambat kita untuk bisa mengerti maksud Tuhan dalam hidup kita. Kadang-kala kalau kita sudah berduka itu muncul pikiran liar ya, atau kesedihan ya. Kalau kita sudah sedih, entah apapun penyebabnya, entah kebangkrutan, entah situasi sulit apapun, kita mudah sekali menyalahkan sekeliling kita, bahkan menyalahkan Tuhan. Saking sedihnya. Maka Tuhan mengajarkan melalui Yeskiel, jangan terlena dengan kesedihanmu. Jangan, bahkan ini lebih keras ya, jangan sampai kamu mengeluarkan air mata, jangan sampai kamu ratap. Itu gambaran ya. Itu berat banget bagi Yeskiel. Dan itu susah sekali bagi manusia. Manusia sangat mudah menikmati kesedihannya, sangat mudah meratapi situasi yang ada, situasi yang terjadi, apalagi kehilangan orang yang disayanginya. Tapi hari ini Tuhan mau mengajarkan kepada kita, mari jikapun kita harus bersedih, jangan terlena. Jangan terlena dalam kesedihan itu. Atau mungkin kalau bisa, kuasai kesedihan itu. Jangan kamu dikuasai kesedihan. Jangan kamu dikuasai kesulitan. Kuasai. Kuasai hatimu. Kuasai dirimu. Untuk tidak dikuasai oleh kesedihan yang mengakibatkan kita, Bapak Ibu atau saya, menyalahkan Tuhan. Kadang-kala kalau orang nelongso itu bahasa Indonesianya apa ya? Merasa diri paling susah di dunia. Sulit banget hidup ini. Aku ini paling susah di dunia ini ya. Ya apa ya aku ini ya? Kadang-kadang gitu kita ya kan. Itu kita tidak lagi mampu melihat kebaikan Tuhan. Tuhan sedang mengajar kepada kita untuk jangan pernah bersedih secara berlebihan. Jangan meratap berlebihan. Kuasai kesedihan itu. Kuasai hati kita. Kita yang menguasai diri kita. Kita yang menguasai hati kita. Kita yang menguasai kesedihan kita. Dalam kekuatan Tuhan. Sehingga kita mampu melihat kebaikan Tuhan. Sehingga kita mampu melihat kuasa Tuhan. Sehingga kita mampu melihat bahwa ini situasi yang baik bagi kita. Suatu situasi yang dialami oleh seorang adik kami mengalami
kematian di usia yang sangat muda karena penyakitnya, karena penyakitnya. Namun dalam kematiannya memang ada kesedihan. Betul, kesedihan itu ada. Tetapi kami bisa melihat akhirnya bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu sangat sayang dengan adik kami ini yang almarhum ini. Sayang sehingga memanggilnya. Supaya tidak sakit lagi, supaya tidak mengalami lagi kesulitan di bumi ini. Jadi mari kita pahami perintah untuk tidak sedih dalam konteks lebih luas, bahwa jangan sampai kesedihan menguasai kita, jangan sampai kesusahan menguasai kita, jangan sampai masalahmu menguasai dirimu, sehingga engkau dan saya tidak lagi mampu melihat Tuhan. Masalah itu ada, akan selalu ada dan akan membebani kita. Tetapi kalau kita mampu menguasainya dan mampu melihat Tuhan, maka masalah itu akan bisa kita hadapi. Kita akan mampu melewatinya dengan kekuatan Tuhan, dengan petunjuk Tuhan. Ikutilah petunjuk-petunjuk Tuhan itu. Jangan dilanggar. Karena kalau dilanggar kita tidak susah. Kalau sedih karena kesalahan kita, ya lucu jadinya, ya. Kita yang salah, kita salahkan Tuhan kadang-kadang. Jadi hari ini mari kita belajar satu hal. Kesedihan tidak menguasai kita. Kedukaan tidak menguasai kita. Kesengsaraan, ratapan tidak menguasai kita. Tetapi kitalah yang menguasai situasi itu. Sehingga kita mampu melihat bahwa Tuhan merancangkan yang baik bagi kita. Tuhan selalu baik dan Tuhan berbuat yang baik dalam ketidakmampuan kita memahami. Dalam ketidakmampuan kita mengerti situasi hari ini. Sederhana statement yang perlu kita pikirkan. Jangan protes terhadap proses. Jangan protes terhadap proses. Nikmatilah proses itu sekalipun menyedihkan. Nikmatilah proses itu sekalipun mendukakan. Jangan protes. Sekalipun itu tidak mudah, tetapi ingat, kekuatan Tuhan ada bersama kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar hari ini dari Yeskiel, yang begitu kuat menguasai dirinya, yang begitu kuat menguasai emosinya, dan menunjukkan bahwa dia taat sekali dengan perintah Tuhan. Itu hal yang tidak mudah, Tuhan. Tetapi hari ini kami mau belajar. Kami harus menguasai segala sesuatu yang ada dalam diri kami. Tidak dikuasai kesedihan, tidak dikuasai kedukaan, tidak dikuasai oleh apapun yang sulit. Tapi kami mau menguasainya. Dan mau melihat bahwa Tuhan selalu punya rancangan yang baik bagi hidup kami. Tolong kami memahami semuanya ini, Tuhan Yesus. Dalam segala keterbatasan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak saudara, selamat menjalani hari ini. Terimalah berkat Tuhan sebelum kita beraktivitas. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menyertai. Shalom.